Malam sudah larut. Di luar sana, dunia perlahan-lahan mulai mematikan lampunya. Jalanan sepi, kendaraan berhenti berlalu lalang, dan orang-orang sudah menyelam ke dalam mimpi mereka masing-masing. Di luar sana, semuanya tampak begitu sunyi. Namun, di dalam kamarmu, di dalam kepalamu, situasinya justru sebaliknya. Sebuah panggung pertunjukan baru saja dimulai. Fisikmu sebenarnya sudah sangat lelah. Matamu terasa berat, pundakmu kaku setelah seharian memikul beban pekerjaan, dan seluruh tubuhmu seolah berteriak meminta haknya untuk beristirahat. Tetapi entah mengapa, tepat ketika punggungmu menyentuh kasur, otakmu justru menolak untuk mematikan mesinnya. Ia mendadak menjadi sangat bising. Satu persatu rekaman masa lalu diputar kembali. Percakapan canggung tadi siang, kesalahan kecil yang kamu lakukan di depan atasan, atau kalimat salah ucap yang membuatmu merasa bersalah pada seorang teman. Belum selesai ingatan itu menghakimi dirimu, pikiran melompat jauh ke depan, memikirkan hari esok yang belum tentu terjadi. Bagaimana kalau presentasiku gagal? Bagaimana kalau masalah keuangan ini gak ada jalannya? Bagaimana kalau aku mengecewakan semua orang? Pikiran itu terus bermunculan. Tapi, kamu gak sendirian kok guys. Kita semua sering terperangkap di ruang yang sama. Menatap langit-langit kamar yang gelap, menjadi tawanan dari pikiran kita sendiri. Mari kita ambil napas dalam-dalam bersama-sama di ruang yang aman ini. Tarik dari hidung, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan lewat mulut. Lepaskan semua ketegangan. Dengarkan ini baik-baik. Gak apa-apa jika hari ini belum sempurna. Gak apa-apa jika ada pekerjaan yang belum selesai. Gak apa-apa jika kamu merasa lelah dan tidak tahu harus berbuat apa besok. Ruang ini bukan tempat untuk menghakimi dirimu. Ini adalah ruang untuk pulang, melepas semua keluh kesahmu, dan belajar berdamai dengan malam. Mengapa malam hari itu selalu terasa lebih berat bagi kita yang mengidap kecemasan? Mengapa pikiran-pikiran ini nggak muncul saat kita sedang sibuk di jam 2 siang misalnya? Sains dan psikologi memberitahu kita bahwa di siang hari, otak kita memiliki banyak stimulus eksternal untuk diproses. Kita terdistraksi oleh pekerjaan, gawai, suara kendaraan, dan interaksi dengan orang lain. Otak kita terlalu sibuk untuk menengok ke dalam. Namun, ketika malam tiba dan semua distraksi itu menghilang, keheningan memaksa kita untuk menghadapi apa yang selama ini kita abaikan. Kesunyian malam bertindak seperti mikrofon yang memperkeras suara-suara kecemasan yang bersembunyi di bawah sadar kita. Kita seringkali menghukum diri kita sendiri karena overthinking. Kita merasa bersalah karena kita cemas. Kita berkata pada diri kita sendiri, kenapa sih aku selemah ini? Kenapa aku gak bisa tidur seperti orang normal lainnya? So, mari kita hentikan siklus penghakiman itu malam ini. Mari kita peluk kenyataan bahwa menjadi cemas adalah bagian dari sifat kemanusiaan kita. Otakmu itu gak sedang mencoba merusakmu. Ia hanya sedang mencoba melindungimu dari cara yang keliru. Ia mengira dengan memikirkan semua skenario terburuk, ia sedang mempersiapkanmu menghadapi bahaya. Otakmu adalah seorang pelindung yang terlalu khawatir, seorang penjaga yang panik. Tetapi malam ini, katakan pada otakmu dengan lembut, terima kasih sudah mencoba melindungiku. Tapi saat ini, gak ada bahaya kok. Aku aman di atas kasur ini. Tugas kita hari ini itu udah selesai. So, jangan terlalu banyak dipikirin gitu. Mari kita terima bahwa tidak semua hal di dunia ini harus diselesaikan malam ini juga. Masalah finansialmu, ketidakpastian karirmu, atau keretakan hubunganmu itu gak akan menemukan solusinya hanya karena kamu begadang hingga jam 3 pagi sambil menyiksa batinmu. Tubuhmu membutuhkan istirahat agar besok ia memiliki energi yang cukup untuk menghadapi kenyataan. Menolak tidur itu gak akan memperbaiki hari esok. Ia justru akan merusak hari ini dan mempersulit esok hari.
Maka, izinkan dirimu untuk meletakkan senjatanya. Kamu telah bertarung dengan sangat hebat sepanjang hari ini. Kamu telah bertahan melewati semua badai emosional, kelelahan fisik, dan tekanan mental yang tak terlihat oleh orang lain. Keberhasilanmu hari ini bukan diukur dari apakah semua pekerjaanmu selesai dengan sempurna, melainkan dari kenyataan bahwa kamu berhasil melaluinya hidup-hidup sampai detik ini. Dan itu udah lebih dari cukup. Mari kita mundur sejenak ke masa lebih dari 2000 tahun yang lalu, ke sebuah taman di Athena, Yunani kuno. Di sana, seorang filsuf bernama Epikuros itu mengumpulkan murid-muridnya bukan untuk mengajarkan teori-teori politik yang rumit atau matematika yang membingungkan, melainkan untuk mengajarkan satu hal sederhana, yaitu bagaimana cara menjalani hidup yang tenang. Ini susah nih. Filsafat Epikurean itu memiliki sebuah konsep agung tentang kedamaian jiwa yang disebut dengan ataraksia. Ataraksia secara harfiah berarti ketidaktergoyahan atau kebebasan dari penderitaan mental dan rasa takut. Bagi Epikuros dan para pengikutnya, puncak tertinggi dari kebahagiaan manusia bukanlah kekayaan yang melimpah, ketenaran, atau kekuasaan, melainkan sebuah kondisi pikiran yang jernih, tenang, dan bebas dari kecemasan. Sebuah kondisi di mana batinmu nggak lagi bisa dilukai oleh badai dari luar. Bagaimana cara para leluhur kita di Yunani mencapai ataraksia ini? Terutama ketika malam hari membawa pikiran-pikiran yang berisik. Mereka mencapainya dengan menyadari batas-batas waktu yang sangat tegas. Mereka membagi realitas menjadi 3 bagian. Pertama, apa yang sudah berlalu. Kedua, apa yang belum terjadi, dan ketiga, apa yang ada sekarang. Para filsuf Epikurean mengingatkan bahwa kita, sebagian besar kecemasan manusia itu bersumber dari 2 ilusi waktu. Kita yang hidup di masa lalu melalui penyesalan, dan kita yang hidup di masa depan melalui ketakutan. Padahal, jika kita periksa dengan jujur menggunakan logika yang murni, kedua waktu tersebut gak memiliki eksistensi yang nyata di hari ini. Masa lalu kan udah selesai, ngapain disesali? Kita tidak bisa kembali ke jam 2 siang tadi kan untuk mengubah kata-kata yang sudah terlanjur keluar dari mulutmu. Dan kamu gak bisa kembali ke beberapa tahun yang lalu untuk menghapus keputusan yang salah. Menyesali masa lalu di tengah malam sambil mikirin itu seperti mencoba mengemudikan mobil ke depan sambil terus-menerus menatap kaca spion. Ya pasti kita akan menabrak lah. Ngapain, hidup kita kan akan terus berlanjut. Ngapain kita tengok ke belakang? Susah jalannya. Sementara itu, masa depan kan belum terjadi. Ngapain kita takut? Masa depan itu masih kayak berupa kabut. Sebagian besar skenario buruk yang diciptakan oleh otakmu saat overthinking di malam hari itu adalah hantu yang gak pernah berwujud menjadi kenyataan sebenarnya. Itu hanya ilusi kita sendiri. Kita seringkali menderita lebih banyak di dalam imajinasi kita sendiri daripada di dalam kenyataan yang sebenarnya. Maka, esensi dari ataraksia adalah menarik kesadaranmu kembali secara paksa ke detik ini. Detik di mana kamu sedang berbaring, di mana selimutmu itu terasa hangat, di mana napasmu masih berhembus secara gratis. Rasakan hal-hal kecil itu di saat ini, di momen ini. Kalau kamu merasakan momen saat ini, kamu gak akan mikirin hal yang aneh-aneh kok. Kamu hanya fokus ke saat ini. Saat ini coba deh. Apa sih hal membahayakan? Gak ada kan? Pada saat ini, detik ini, itu gak ada masalah yang sedang terjadi kan? Kamu gak sedang tenggelam, kamu gak sedang dipecat, kamu gak sedang ditolak. Segala kepanikan itu kan hanyalah proyeksi pikiran yang melompat keluar dari zona waktu yang aman. Ketika kamu menyadari bahwa masa lalu sudah mati dan masa depan itu belum lahir, maka yang tersisa hanyalah saat ini. Sebuah ruang yang sangat sempit namun sangat damai. Disinilah ataraksia itu berada. Disinilah ketenangan batinmu itu berakar. Mari kita melangkah dari taman filosofis Yunani menuju kehangatan mistis dari dunia Sufi. Kaum Sufi dengan kelembutan hati mereka memandang pikiran manusia itu seperti permukaan air danau.
Jika air danau itu terus diaduk oleh keinginan, ketakutan, dan ego, maka airnya akan menjadi keruh dan kamu gak akan pernah bisa melihat dasarnya. Namun, jika kamu membiarkan air itu tenang, tanpa intervensi, debu-debu akan mengendap dengan sendirinya, dan air akan kembali jernih. Ada sebuah kisah sufi anonim yang sangat masyhur tentang seorang raja yang selalu gelisah. Sang raja ini memiliki suasana hati yang sangat tidak stabil, kemudian orangnya. Ia bisa sangat bahagia ketika menang perang, terus tiba-tiba memiliki kecemasan dan ketakutan hanya karena memikirkan ancaman terhadap kerajaannya. Suatu hari, karena lelah dengan penderitaan mentalnya sendiri, raja memanggil seluruh orang bijak di negaranya. Ia memberikan sebuah perintah. Buatkan aku sebuah jimat atau kalimat pendek yang bisa menenangkanku saat aku berada di puncak kecemasan, namun kalimat itu juga harus bisa mengingatkanku saat aku sedang terlalu bahagia, agar aku tidak sombong. Nah, disuruhnya raja-raja ini kepada para bijak untuk membuatkan jimat atau kalimat, di mana kalimat ini bisa berfungsi dua arah gitu, ketika lagi senang dan ketika lagi sedih. Nah, para orang bijak itu berpikir keras selama berhari-hari. Mereka mencari di dalam kitab-kitab kuno, berdiskusi, hingga akhirnya mereka mendatangi raja dan menyerahkan sebuah cincin emas sederhana. Di bagian dalam cincin tersebut, terukir sebuah kalimat pendek yang sangat bersahaja. Kalimat itu berbunyi, "Ini pun akan berlalu." Wah. Ketika musuh mengepung istananya dan sang raja didera kepanikan luar biasa di malam hari, ia menatap cincin itu dan membaca, "Ini pun akan berlalu." Seketika, hatinya menjadi tenang. Ia menyadari bahwa kekacauan ini bersifat sementara. Begitu pula ketika ia sedang merayakan pesta kemenangan yang megah, ia membaca kalimat yang sama, "Ini pun akan berlalu." Dan ia kembali menjadi rendah hati. Malam ini, kalimat kuno itu adalah milikmu juga. Ini pun akan berlalu. Iya kan? Pikiran berisik yang sedang mengganggumu saat ini akan berlalu. Rasa sesak di dadamu karena mencemaskan hari esok akan berlalu. Bahkan malam yang gelap dan dingin ini pun akan berlalu. Dan fajar yang baru pasti akan terbit. Suka atau tidak suka. Mengapa kita harus menyiksa diri kita untuk mengendalikan hal-hal yang sifatnya fana dan terus berubah? Kaum sufi dan pandangan Islam mengajarkan konsep tawakal, sebuah seni penyerahan diri yang radikal. Penyerahan diri ini bukan berarti menyerah kalah pada nasib tanpa usaha. Penyerahan diri ini adalah melakukan apa yang bisa kamu lakukan di siang hari dan menyerahkan hasilnya kepada kekuatan yang lebih besar dari dirimu di malam hari. Saat kamu berbaring di atas kasur, tugas medismu, tugas finansialmu, tugas sosialmu itu udah selesai untuk hari itu. Menyerahlah pada malam. Biarkan semesta yang bekerja menjaga dunia ini, sementara kamu beristirahat. Kamu gak perlu memikul beban seluruh dunia di atas pundak kecilmu saat jam menunjukkan pukul 2 pagi. Dunia akan baik-baik aja tanpa penguasaanmu selama beberapa jam ke depan. Tenang aja. Semesta udah mengambil bagiannya. Kamu kan udah di siang hari. Udah kerja keras kan? Sekarang waktunya untuk istirahat. Sekarang, mari kita ubah pengetahuan ini menjadi sebuah tindakan nyata untuk tubuhmu. Kecemasan bukan hanya terjadi di dalam pikiran. Ia bermanifestasi secara fisik di dalam otot, saraf, dan detak jantungmu. Saat otakmu berisik, tubuhmu itu ikut bersiaga, seolah-olah sedang menghadapi ancaman fisik. Mari kita lakukan proses relaksasi ini bersama-sama. Tetaplah berbaring di posisimu yang paling nyaman. Jangan paksakan dirimu untuk langsung tertidur. Hilangkan target untuk harus tidur. Karena semakin kamu memaksa dirimu untuk tidur, kamu akan semakin stres. Fokus kita saat ini bukan untuk tidur, melainkan hanya untuk membuat tubuhmu merasa rileks dan aman. Pertama, sadari posisimu saat ini. Rasakan bagaimana kasurmu menopang seluruh berat tubuhmu dengan setia. Kamu gak perlu menahan dirimu sendiri.
Biarkan kasur yang melakukan tugasnya untuk menahanmu. Mari kita periksa area wajahmu. Seringkali tanpa sadar, kita mengerutkan dahi atau mengatupkan rahang kita dengan kuat saat sedang cemas. Malam ini, lepaskan kerutan di dahimu. Biarkan area di antara kedua alismu menjadi rileks dan halus. Kendurkan rahangmu. Lepaskan lidahmu dari langit-langit mulut. Biarkan seluruh otot wajahmu menjadi lemas, seolah-olah ia mencair. Sekarang turun ke bahumu. Bahu adalah tempat di mana kita menyimpan sebagian besar stres harian kita. Tarik bahumu sedikit ke atas, mendekat telinga, lalu jatuhkan. Biarkan ia tenggelam ke dalam kelembutan bantal dan kasurmu. Lepaskan semua beban tidak terlihat yang menempel di sana. Lepaskan ketegangan di kedua lenganmu, telapak tanganmu, hingga ke ujung-ujung jarimu. Rasakan lenganmu menjadi sangat berat dan malas untuk bergerak. Lalu arahkan perhatianmu pada perutmu. Jangan tahan perutmu agar tampak rata atau kencang. Biarkan perutmu menjadi rileks dan bebas. Ketika kamu mengambil napas berikutnya, biarkan perutmu mengembang dengan lembut dan mengempis secara perlahan saat kamu membuang napas. Turun lebih jauh ke paha, lutut, betis, hingga ke ujung jari kakimu. Rasakan seluruh tubuh bagian bawahmu menjadi sangat berat. Seolah-olah kamu sedang tenggelam dengan aman ke dalam tempat tidurmu. Kamu adalah ruang yang luas. Pikiran-pikiran yang berisik itu hanyalah seperti mobil yang lewat di depan rumahmu di malam hari. Kamu gak perlu keluar rumah untuk mengejar setiap mobil yang lewat, bukan? Kamu gak perlu memeriksa siapa pengemudinya atau kemana arah tujuannya. Biarkan aja mereka lewat. Begitu pula dengan pikiranmu. Biarkan ia muncul, biarkan ia lewat, tanpa kamu harus terlibat di dalamnya. Tetaplah menjadi pengamat yang tenang di dalam rumah jiwamu yang damai. So, kini tubuhmu udah mendingan kan, lebih rileks. Pikiranmu mungkin masih ada yang berisik, namun suaranya pasti udah mulai menjauh, kehilangan kekuatannya. Mari kita kunci kedamaian ini dengan beberapa afirmasi untuk menyerahkan diri. Kamu gak perlu mengucapkannya dengan keras jika suaramu udah lelah. Cukup bisikan di dalam hatimu dan biarkan getaran suaraku masuk ke dalam alam bawah sadarmu dan memeluk jiwamu yang sedang lelah. Resapi dan hayati setiap kalimat ini. Aku menerima hari ini dengan segala ketidaksempurnaannya. Apa yang telah terjadi udah selesai, dan apa yang belum selesai bisa menunggu sampai esok hari. Aku melepaskan kendali atas masa depan yang belum lahir. Aku memilih untuk mempercayai bahwa hari esok akan membawa kebaikannya sendiri. Tubuhku berhak mendapatkan istirahat malam ini. Aku memberikan izin penuh pada diriku untuk tidur dalam kedamaian dan keamanan. Aku adalah pengamat dari pikiranku, bukan budak dari kecemasanku. Di dalam ruang ini, aku sepenuhnya aman. Aku telah melakukan yang terbaik hari ini. Sisanya, dengan penuh ketulusan, aku titipkan pada semesta. Tarik napas dalam-dalam untuk terakhir kalinya. Rasakan kedamaian mengalir memenuhi setiap sel di tubuhmu dan hembuskan perlahan. Lepaskan sisa-sisa beban terakhirmu hari ini. Dunia luar itu udah sepi. Kini giliran dunia dalam dirimu untuk menikmati kesunyian yang indah ini. Sesi kita telah selesai, namun perjalanan istirahatmu baru saja dimulai. Selamat malam, jiwa-jiwa yang tangguh. Selamat beristirahat di dalam pelukan malam yang damai. Sampai kita bertemu lagi di jalan afirmasi berikutnya.